You've had enough of the race and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the race and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Persib hingga Persija Jakarta diminta angkut asing Rp5,21 miliar ex PSIS Semarang. Persib Bandung hingga Persija Jakarta diminta netizen untuk mendatangkan pemain asing Rp5,21 miliar ex PSIS Semarang dalam mengarungi putaran kedua kompetisi BRI Liga 1 2023/2024. Pemain asing ex PSIS Semarang tersebut tercatat telah mencetak 18 gol selama berkarir di Indonesia. Permintaan netizen untuk Persib Bandung dan Persija Jakarta mendatangkan pemain Rp5,21 miliar itu berdasarkan data di Transfermarkt memiliki peluang yang cukup besar. Pasalnya, ex PSIS Semarang tersebut hingga saat ini masih berstatus tanpa klub setelah memperkuat PSS Sleman. Jonathan Cantilana, pemain berkewarganegaraan Palestina Chili yang dicoret PSIS Semarang 4 putaran kedua BRI Liga 1 2022/2023 lalu. Adapun permintaan netizen agar Persib Bandung hingga Persija Jakarta bisa mendatangkan Jonathan Cantilana diketahui melalui kolom komentar unggahan akun Instagram @transferbolaindo. Di mana dalam unggahan akun dengan 282.000 follower itu menginformasikan mengenai rumor Jonathan Cantilana yang berpotensi direkrut Persipura Jayapura dalam mengarungi kompetisi Liga 2 2023/2024 untuk mengisi slot Asia. @Persib angkut sip, buat antisipasi Madinda pergi, tulis bobotoh tersebut. Angkut nih bos @Persija @official Prapanca, lanjut @Irfan Joshua Pasaribu Margana 14. Tidak hanya itu, ada pula netizen yang meminta agar Jonathan Cantilana direkrut Persis Solo, lantaran dinilai sebagai pemain bagus. @Persisofficial angkut pemain bagus ini, tulis @Pratama Putri 702. Untuk diketahui, Jonathan Cantilana yang berposisi sebagai gelandang itu bermain bersama PSIS Semarang sejak musim 2019/2020 lalu dan berakhir pada putaran pertama Liga 1 2022/2023 lalu. Bersama PSIS Semarang, Jonathan Cantilana tercatat telah mencetak 17 gol dan 5 assist dalam 64 laga baik itu Liga 1 maupun Piala Presiden. Sedangkan bersama PSS Sleman pemain berusia 31 tahun itu mencetak masing-masing 1 gol dan assist dalam 9 pertandingan. Gawat, Persib ditikung klub Malaysia soal Levi Madinda potensi hengkang. Pemain kesayangan bobotoh Levi Madinda berpotensi hengkang ke klub Malaysia Sabah FC. Kemungkinan besar Persib ditikung klub Malaysia soal Levi Madinda jika pemain asal Gabon itu tidak segera dipermanenkan Persib. Levi Madinda bermain di Persib sebagai pemain pinjaman dari Johor Darul Ta'zim atau JDT, klub Malaysia. Adapun masa peminjaman Levi Madinda oleh Persib yaitu sampai Desember tahun 2023. Dorongan agar manajemen Persib Bandung segera mempermanenkan Levi Madinda terus datang dari bobotoh. Namun sampai pekan ke-15 Liga 1 2023/2024, belum ada informasi Levi Madinda akan dipermanenkan oleh Persib. Levi Madinda sendiri tampil bagus sejak kedatangannya ke Persib di awal kedatangan pelatih Persib Bojan Hodak. Bahkan, bagi bobotoh, Levi Madinda adalah salah satu pemain yang membawa kebangkitan Persib dari zona degradasi ke papan atas klasemen Liga 1 2023/2024. Saat ini Persib berada di posisi ketiga klasemen Liga 1 2023/2024 sampai pekan ke-14. Di laga terakhir Persib melawan Persita,
Levi Madinda tampil sangat bagus, bahkan berhasil mengirimkan umpan terobosan cantik kepada Ciro Alves yang dilanjutkan di umpan kepada David da Silva hingga membuahkan gol bagi Persib Bandung. Permainan Levi Madinda dalam formasi 2-3-5 Persib saat kalahkan Persita luar biasa. Dia berada di barisan lini serang Persib Bandung. Permainannya cair, gerakannya menyulitkan bek-bek Persita. Kemampuannya membaca permainan lawan sangat bagus. Maklum saja dia adalah mantan pemain La Liga Spanyol di klub Celta Vigo. Levi Madinda pernah berhadapan dengan Barcelona yang diperkuat Lionel Messi DKK. Pun saat itu melawan Real Madrid yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Namun kini, Persib berpotensi kehilangan Levi Madinda yang ditaksir klub Malaysia, Sabah FC. Menurut pengamat Persib Roni Anwari, kadar potensi Levi Madinda hengkang dari Persib cukup besar. Bahkan, dia memprediksi potensi Levi Madinda hengkang dari Persib cukup besar dan bergabung dengan Sabah FC bisa mencapai 70%. Terlebih saat ini Liga Malaysia sudah libur dan masuk bursa transfer, jadi klub-klub di negeri jiran itu memburu pemain baru. Di Sabah FC saat ini ada pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani sehingga tahu banyak tentang sepak bola Indonesia. Kalau Persib tidak memperpanjang Levi Madinda, sekarang-sekarang, kemungkinan lepas juga ada, ujar Roni Anwari. Bagi Levi Madinda, Liga Malaysia bukan liga yang asing karena sebelum bermain di Persib, Levi Madinda adalah pemain Johor Darul Ta'zim. Jadi kalaupun balik lagi ke Malaysia sepertinya gak masalah, ujarnya. Bahkan, kata Roni Anwari, ada klub di Liga Indonesia juga yang sudah tertarik merekrut Levi Madinda yang kemungkinan akan free transfer pada Desember tahun 2023 jika tidak diperpanjang Persiba atau JDT. Tergantung pilihan Levi dan manajemen Persib, paparnya. Sebelumnya, Levi Madinda mengaku betah di Persib Bandung. Namun untuk kelanjutan nasibnya, dia menyerahkannya kepada Persib, JDT, dan manajernya. Karena tiga elemen yang disebutkannya tadi itu merupakan pihak-pihak yang bisa membuatnya tetap bertahan di Persib Bandung untuk putaran kedua Liga 1 2023/2024. Tak hanya Levi Madinda yang betah di Persib, Boboto juga memiliki permintaan kepada Persib agar mempermanenkan status Levi Madinda. Karena bagi Boboto, Levi Madinda selama membela Persib menunjukkan permainan terbaik. Kini, semua keputusan soal nasib Levi Madinda berada di tangan manajemen Persib Bandung dan Bojan Hodak. Persebaya siap habisi Persib di Gelora Bung Tomo. Josep Gombau, kami punya taktik menghadapi Persib. Pelatih Persebaya, Josep Gombau, sudah siap menghadapi Persib Bandung dalam pertandingan lanjutan BRI Liga 1 2023/2024 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dikutip dari metrosuara.com, Gombau tidak gentar meskipun Persib sedang dalam performa terbaiknya saat ini. Menurutnya, setiap pertandingan memiliki dinamika berbeda, sehingga tren positif timnya bisa saja dihentikan dengan persiapan yang matang. Dia menekankan pentingnya konsentrasi dan memberikan yang terbaik dalam pertandingan mendatang. Gombau juga menggunakan waktu persiapan untuk memperbaiki kelemahan tim dari pertandingan sebelumnya melawan Dewa United FC. Kami memulai latihan minggu ini, fokus pada perbaikan kesalahan dari pertandingan sebelumnya. Kami berusaha untuk meningkatkan diri, termasuk latihan fisik, dan kami mulai merencanakan taktik menghadapi Persib, ujarnya. Meskipun Persebaya sedang dalam tren positif dengan 2 pertandingan terakhir tanpa kekalahan, Gombau mengakui bahwa Persib Bandung memiliki pemain berkualitas, terutama David da Silva yang sedang dalam performa terbaiknya. Menurut saya, setiap tim memiliki skuad yang baik dan pemain-pemain hebat, terutama penyerang mereka yang telah mencetak beberapa gol, tambahnya. Dalam hal peringkat sementara, tambahan 3 poin bisa membantu Persebaya menggeser Persib dari posisi ketiga dalam klasemen sementara, di mana Persib saat ini berada dengan 24 poin. Sementara Persebaya menduduki posisi ke-6 dengan 22 poin, hanya selisih 2 poin.
Persib perlu konsisten jaga posisi tetap di papan atas. Persib Bandung di bawah arahan pelatih Bojan Hodak, mampu keluar dari masa sulit ketika mereka jatuh ke papan bawah. Berkat usaha kerja keras Persib kini berada di jajaran tim papan atas klasemen di posisi 3 dengan 24 poin, berselisih 4 poin dari pemuncak klasemen Borneo FC. Asisten pelatih Persib Goran Paulik mengetahui Persib telah mampu keluar dari tekanan besar, persaingan di papan klasemen begitu ketat, semua punya selisih poin yang begitu tipis hingga kekalahan bisa membuat peringkat Persib langsung tergeser. Tim bermain kurang bagus di awal musim ini. Kalau saya tidak salah, mereka sempat ada di papan bawah. Tapi jarak poin antara tim begitu tipis. 2 kali kemenangan bisa membuat tim naik tapi kekalahan 2 kali membuat tim bisa turun, urai Paulik. Persib butuh konsistensi untuk mempertahankan posisi mereka tetap berada di 4 besar. Persib harus lebih kompetitif berjuang hingga akhir jika mereka ingin lolos ke fase selanjutnya. Memang masih banyak pertandingan yang akan dilalui, namun Persib tidak boleh menurunkan kewaspadaan. Laga di depan Maung Bandung akan menjajal 2 klub yang sama-sama berada di papan atas Liga 1 2023/2024. Pertama, Persebaya Surabaya sedang berusaha masuk ke jajaran top 5 besar. Berlanjut ke pertandingan kontra Borneo FC Samarinda sang penguasa klasemen. Jadi Persib butuh konsistensi, tidak banyak menelan kekalahan. Kini kami akan menghadapi 2 tim di papan atas dan kami harus bermain 100% jika ingin mendapat hasil positif, kata Paulik. Bojan Hodak merasa Persib Bandung bakal sulit menang usai bantai Persita Tangerang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merasa anak asuhnya bakal mengalami kesulitan usai mengalahkan Persita Tangerang 5-0 pada laga pekan ke-14 Liga 1, 2023-2024. Sebab, 2 lawan berikutnya adalah Persebaya Surabaya dan Borneo FC Samarinda. Sesuai dengan jadwal, laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023. Lalu, duel melawan Borneo FC dihelat di Stadion Segiri, Samarinda, 2 pekan kemudian. Hodak memastikan 2 laga tersebut akan sulit bagi Persib, apalagi, kedua pertandingan itu sama-sama digelar di kandang lawan. Ia akan menjadi laga yang sulit, tapi kami sedang dalam laju yang bagus, ungkap Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Sidolik, Bandung, Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Pelatih asal Kroasia itu berharap para pemainnya memiliki spirit yang bagus. Tentunya, 2 laga itu juga akan menjadi tantangan yang menarik. Saya hanya ingin melihat bagaimana reaksi dari tim karena akan menghadapi 2 tim di posisi 5 besar. Kita akan lihat bagaimana level permainan kami, tegas Hodak. Lebih lanjut, sang pelatih membenarkan saat ini kedua pemain yang sebelumnya membela timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023 sudah kembali. Bahkan, Rahmat Irianto dan Robby Darwis sudah bergabung dengan tim untuk menjalani latihan. Tapi kami juga kehilangan Mark Klok dan Daisuke Sato karena Sato meminta ada program khusus karena dia mengalami kram di paha. Mark juga meminta izin kepada saya untuk melakukan program khusus, tukas Hodak. Selebihnya, para pemain bisa menjalani latihan, namun, cuaca panas membuat sesi latihan hanya fokus pada recovery. Jadi bisa dilihat pemain starter berlatih berbeda dengan yang lainnya, dan untuk pemain yang tidak bermain dan menit bermainnya sedikit, latihan lebih keras. Jadi bagus, karena kembalinya Robby memberi kami opsi lebih banyak, tandas pria berusia 52 tahun itu. Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, target baru Alberto Rodriguez, Bojan Hodak bawa kabar baik. Jelang laga pekan ke-15 Liga 1 antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung, Alberto Rodriguez tampil sangat optimis. Berhasil bangkit dari keterpurukan membuat Persib Bandung tampil sangat optimis apalagi usai berhasil mencetak clean sheet di laga sebelumnya. Bek Persib Bandung, Alberto Rodriguez mengungkapkan dirinya menginginkan hasil yang memuaskan dan melanjutkan tren positifnya pada pekan ini.
Seperti yang diketahui, Alberto Rodriguez tampil 90 menit saat Persib menang mencolok dengan skor 5-0 atas Persita Tangerang, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tidak hanya itu, Persib juga mampu meneruskan rekor tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhir. Persib mencatatkannya dengan 2 kali hasil seri dan sisanya berujung kemenangan. Walhasil untuk pertandingan melawan Persebaya, Alberto Rodriguez memberi sinyal untuk mengamankan raihan positif itu. Kemarin adalah pertandingan yang sangat penting untuk memperbaiki posisi klasemen, ujar Alberto Rodriguez dilansir melalui persib.co.id. Kami berhasil kembali meraih clean sheet dan itu sangat penting. Untuk pertandingan berikutnya, tujuan saya adalah terus membantu tim untuk mendapatkan poin dan jika mungkin clean sheet lagi maka jauh lebih baik, harap Alberto Rodriguez. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak jelang laga kontra Persebaya Surabaya datang dengan kabar baik. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak datang dengan kabar baik usai 2 pemain dikabarkan siap bertanding kontra Persebaya Surabaya. Bojan Hodak mengaku kedatangan 2 pemain ini menjadi amunisi baru yang bisa memberikan bantuan untuk memastikan kemenangan kontra Persebaya Surabaya. 2 pemain tersebut tak lain dan tak bukan adalah Rahmat Irianto dan Robby Darwish. Seperti diketahui, kedua pemain andalan Persib Bandung ini sempat absen karena dipanggil oleh Timnas Indonesia di ajang Asian Games 2022. Setelah berjuang dengan Timnas Indonesia, 2 pemain Persib itu sempat mendapatkan libur 1 hari. Kini, Rahmat Irianto maupun Robby Darwish telah mengikuti latihan bersama, pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, hari ini. Pada sesi latihan pagi tadi, tim pelatih memberikan menu pemulihan untuk pemain yang tampil lebih dari 60 menit. Sementara pemain lainnya mendapat program tambahan dari pelatih Bojan Hodak. Mengenai kondisi Irianto dan Robby, pelatih asal Kroasia itu memberikan kabar bagus. Bojan mengaku senang karena 2 pemainnya itu dalam kondisi bugar dan siap turun melawan tuan rumah Persebaya, pada Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023, mendatang. Duel Persebaya vs Persib bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, mulai kick-off pukul 15 waktu Indonesia Barat. Irianto dan Robby sudah bergabung. Latihan pertama Persib, setelah pertandingan, lebih terfokus pada recovery, kata Bojan Hodak dikutip dari laman klub. Jadi bagus, karena kembalinya mereka, Robby dan Rian, memberi kami opsi lebih banyak, ungkap juru taktik berusia 57 tahun tersebut.